Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Resi Apriliani bersama rekan saya Ferdi Trioko dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Mona Ada MPD. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai Bingkai Nusantara, inovasi teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan moral berkualitas di daerah terpencil dalam menghadapi era 4.0. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Yang pertama, ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas. Yang kedua, hak atas pendidikan sebagai dasar konstitusional. Yang ketiga, pentingnya pendidikan moral di era digitalisasi. Yang keempat, inovasi teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Dan yang kelima, dukungan terhadap SDGs dan visi Indonesia Emas 2045. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu meliputi bagaimana kondisi akses pendidikan moral berkualitas di daerah terpencil di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Bingkai Nusantara sebagai inovasi teknologi di daerah terpencil. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media Bingkai Nusantara berbasis aplikasi terhadap kualitas pembelajaran siswa di daerah terpencil. Tujuan utama dari penelitian ini ialah mengembangkan sebuah platform digital yang mendukung peningkatan akses pendidikan moral berkualitas di daerah terpencil melalui Bingkai Nusantara. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini. Berikut merupakan tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil. Namun, tantangan infrastruktur dan kurangnya pelatihan guru masih saja sering kali menghambat. Adanya program e-learning seperti rumah belajar dan kelas digital juga telah meningkatkan motivasi belajar dan dukungan teknologi di beberapa wilayah, tetapi belum cukup untuk mencangkup semua daerah. Itu dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Supriyana tahun 2022, Suyanto tahun 2020, dan Prabana dan kawan-kawan tahun 2021. Inisiatif lain seperti kurikulum berbasis karakter dan pendidikan komunitas juga berhasil memperkuat nilai moral peserta didik, namun solusi lebih luas diperlukan, dan Bingkai Nusantara diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan memberikan akses pendidikan moral yang berkualitas. Penelitian Rahmawati dan Setiawan tahun 2021 juga ditemukan fakta bahwa platform daring tidak hanya memperluas akses materi, tetapi juga mendukung penanaman nilai-nilai moral. Selain itu, Kurniawan dan Wijaya melakukan penelitian pada tahun 2020 yang menyoroti bahwa aplikasi berbasis karakter meningkatkan keterlibatan siswa sesuai dengan visi dari Bingkai Nusantara itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di SMP 44, SMP 45, dan juga SMP 43 Bandar Lampung di pinggiran kota Bandar Lampung. Subjek penelitian meliputi peserta didik, guru, dan pengolah program Bingkai Nusantara. Berikut tampilan dari Bingkai Nusantara. Pada tampilan awal aplikasi terdapat menu Ayo Mencari Tahu, Ayo Membaca, Ayo Mencocokkan, Ayo Bermain, dan Ayo Berlatih. Kami juga membuat modul petunjuk penggunaan aplikasi Bingkai Nusantara, di mana panduan lengkap ini mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan sistem pengembangan Bingkai Nusantara yang telah dirangkum dalam modul berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan juga siswa yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan pendidikan moral, banyak siswa yang masih kesulitan memahami konsep-konsep moral secara mendalam akibat kurangnya sumber daya moral yang tersedia. Namun di balik itu semua ada tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Bingkai Nusantara berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana di banyak daerah terpencil akses internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat teknologi menjadi penghambat dalam mengakses konten pendidikan di Bingkai Nusantara. Selain itu, tantangan dalam pelatihan guru,
Meskipun Bingkai Nusantara dirancang untuk mudah digunakan, masih diperlukan pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan aplikasi secara maksimal dalam proses pembelajaran. Selain itu, tantangan yang ketiga adalah variasi dalam kemampuan siswa. Tingkat kemampuan teknis siswa dalam menggunakan aplikasi bervariasi sehingga memerlukan pendekatan yang adaptif untuk memastikan semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.